Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobenti, Ngobrol Benih Horti, dan kali ini masih bersama saya Anissa Adelia. Nah, teman-teman sobat Ngobenti semua, barangkali kalian mungkin salah fokus ya. Di sebelah kanan saya di sini ada bawang putih. Di episode kali ini spesial sekali Ngobenti akan membahas tentang bawang putih. Kenapa sih harus bawang putih? Apakah hari ini Ngobenti akan ada acara masak-masak? Atau akan ada acara membuat bahan makanan dengan dasar bawang putih? Tidak. Nah, ini bawang putih ini sekarang sedang menjadi tren di Indonesia dan sedang menjadi topik hangat di kalangan penangkar benih, di kalangan petani juga, dan di kalangan stakeholder pemangku kebijakan di pemerintah di Indonesia. Nah, ngobrol-ngobrol tentang bawang putih ini apabila tidak dibarengi dengan sisi perbenihannya maka tidak afdol rasanya. Maka untuk membahas hal ini, bagaimana sih untuk bisa mengetahui benih atau bawang putih yang bisa dijadikan benih itu seperti apa, lalu varietas-varietas yang sekarang sedang dikembangkan di Indonesia itu apa saja. Untuk membahas hal ini ada dua narasumber di Ngobenti yang spesial kita datangkan dari Direktorat Perbenihan Hortikultura. Narasumber pertama Mbak Valentina Teresia. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narasumber kedua yakni Mas Ilham Riyadi. Beliau adalah seorang PBT juga di Direktorat Perbenihan Hortikultura. Assalamualaikum, selamat datang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, ya, Bu Anissa. Luar biasa. Nah, ini saya ke Mbak Valen dulu. Sekarang ini kan pemerintah kita ketahui sedang gencar-gencarnya di bidang hortikultura. Itu banyak mencanangkan untuk menanam bawang putih. Nah, menanam bawang putih dalam konteks untuk mengurangi impor. Nah, sebenarnya gimana sih sekarang kondisi perbenihan bawang putih di Indonesia? Barangkali Mbak Valen bisa jelaskan. Oke, baik Mbak Anissa. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Anissa. Saya sangat senang sekali bisa bergabung di podcast Ngobenti kali ini. Kita ngebahas tentang perbenihan bawang putih di Indonesia. Kalau ditanya tentang kondisi perbenihan bawang putih saat ini, mungkin masih ada gap ya antara produksi dan kebutuhan. Kita tahu produksi benih bawang putih saat ini belum bisa mengimbangi kebutuhan benih nasional. Sehingga pada ujungnya kita belum mampu memenuhi permintaan konsumsi bawang putih nasional. Hal ini yang menyebabkan kenapa Indonesia masih menjadi importir bawang putih saat ini. Nah, saat ini kita masih dalam tahap transisi dari ketergantungan impor menuju kepada penguatan bawang putih nasional. Namun dalam prosesnya ke depan kita masih menghadapi berbagai tantangan ya. Tadi keterbatasan lahan dan ekologis, kemudian ada daya saing produk, dan adanya risiko usaha tani. Semuanya itu menjadi hambatan kita untuk maju untuk mengembangkan perbenihan bawang putih. Saya rasa seperti itu Mbak Nisa. Iya. Jadi tadi saya sedikit tertarik dengan pernyataan dari Mbak Valen tadi bahwa salah satu faktor pembatas dalam budidaya bawang putih di Indonesia yakni lahan, keterbatasan lahan. Nah, sebetulnya lahan di Indonesia itu kan banyak, tapi kalau untuk bawang putih itu apakah ada spesifikasi lahan tertentu yang digunakan untuk bisa budidaya bawang putih? Seperti kita ketahui ya, bawang putih itu kan memiliki agroklimat yang spesifik ya. Cenderung dia tumbuh optimal pada lahan di dataran tinggi. Nah, ini yang menjadi pembatas ya, pembatas ekspansi lahan untuk budidaya bawang putih. Namun mungkin beberapa varietas seperti lumbu putih sudah bisa dibudidayakan di dataran rendah. Seperti itu. Iya. Lalu nih, untuk barangkali program yang dilakukan selama ini oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura tentunya, untuk mengembangkan bawang putih, benih bawang putih nasional itu seperti apa, Mas Ilham? Oh iya, terima kasih Mbak Anissa. Terkait dengan program yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini untuk tadi ya proses menuju ke swasembada bawang putih, yaitu ada beberapa langkah. Jadi untuk sampai dengan nanti tahun 2026 kita itu masih fokus pada
perbenihan. Bagaimana upaya kita untuk menyediakan benih bawang putih yang bermutu. Baru nanti setelah itu kita sedikit demi sedikit itu mulai substitusi pada pemenuhan untuk konsumsi. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Perbenihan Hortikultura, kita ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan benih bawang putih, yaitu diantaranya kita melakukan kegiatan swakelola. Kegiatan swakelola ini kita bekerja sama dengan kelompok tani ataupun dengan instansi. Untuk tahun ini kita kerjasama dengan Yayasan ITDEL itu untuk pengembangan benih seluas 10 hektar yang ada di areal FE Sumatera Utara di Humbang Hasundutan. Yang kemudian berikutnya kita melakukan pengembangan kawasan benih. Itu yang pertama kita seluas 400 hektar ada di Sembalun, ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Yang berikutnya ini ada program tambahan dari kita yaitu program sebanyak 80 hektar itu ada di Lombok Timur, di Sembalun, ada di Jawa Tengah. Ini program khusus gitu, yaitu dengan kita berupaya untuk penambahan input produksi berupa ada benih, ada pupuk, dan juga ada saprodi yang lainnya. Ini kita upayakan untuk menghasilkan 20 ton per hektar. Dan kabar bagusnya di beberapa lokasi ini ada yang sudah panen dan memang benar hasilnya itu bisa mencapai 20 ton per hektar, bahkan lebih sampai dengan 21 ton per hektar. Seperti itu. Biasa, pemirsa Ngobenti barangkali tadi sudah mendengar penjelasan dari Bapak Mas Irham Riyadi tentang banyaknya hal yang sudah dilakukan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura dalam rangka mengembangkan benih bawang putih nasional dan mengangkat kembali ya Mas ya, potensi-potensi lokal, varietas-varietas lokal barangkali yang dikembangkan untuk bisa hidup kembali dan mencapai swasembada nantinya. Nah, kemudian tadi saya kalau di jumlah pertama berapa? 400 hektar, terus berapa tadi? Kemudian 10 hektar swakelola dan 80 hektar itu itu total yang 490 hektar. Nah, itu hektar. kerjasamanya dengan siapa aja atau misalnya dengan petani saja, petani budidaya bawang putih atau dengan produsennya atau bagaimana? Yang untuk kegiatan swakelola kita kembangkan dengan skema swakelola itu dengan Yayasan ITDEL. Yayasan ITDEL ini di kawasan food estate di Sumatera Utara. Ini kita menggunakan skema swakelola tipe 3 di mana nanti kita memberikan input gitu ya berupa membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan ITDEL ini dalam rangka budidaya untuk menghasilkan benih dan nanti benihnya kembali lagi ke kita Direktorat Perbenihan Hortikultura dan nanti benih ini yang akan kita gunakan di tahun berikutnya ini akan kita bisa kita berikan kepada kelompok tani ataupun kelompok yang lain untuk dikembangkan lagi untuk menjadi benih lagi. Di sekitar situ? Di atau sekitar situ ya, bisa di wilayah lain ataupun di sekitar situ. Namun kita upayakan untuk di sekitar situ supaya nanti lebih efektif dalam pengembangan perbenihan. Oh, jadi pemirsa Ngobenti ini kalau diambil sarinya, jadi Direktorat Perbenihan Hortikultura juga menginisiasi menumbuhkan penangkar atau produsen benih bawang putih baru begitu ya, Mas ya? Betul. Ya. Jadi tadi ada 400 hektar, 10 hektar, yang terakhir 80 hektar. Jadi total 490 hektar luasan pengembangan bawang putih di tahun 2025 ya Mbak Valen ya. Nah, ini kalau misalnya mengembangkan luasan segitu, adakah tantangan tersendiri misalnya untuk mengajak petani itu bisa biar menanam
bawang putih secara berkelanjutan, terus mungkin mengajaknya itu ada tantangan nggak atau ada penolakan barangkali? Karena kan mungkin kalau bawang putih itu kalau dibandingkan dengan komoditas yang lain, bawang putih itu lebih lama panennya. Misalnya kalau dibandingkan dengan bawang merah cuma 2 bulan ya kalau nggak salah ya. Kalau bawang putih 4 bulan. Nah bagaimana Mbak Valen? Ada beberapa alasan atau motivasi kenapa penangkar mau memproduksi benih bawang putih ya. Jadi yang pertama mungkin adanya dukungan dari program pemerintah terkait dengan swasembada benih bawang putih. Di sini petani akan didorong untuk memproduksi benih untuk mendukung ketersediaan benih yang dibutuhkan untuk perluasan areal tanam dan untuk mengurangi impor ya ke depannya seperti apa. Kemudian faktor yang kedua adalah potensi keuntungan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui ya, bawang putih itu merupakan salah satu komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Jadi harga benih bawang putih ini kan cukup tinggi ya. Itu disebabkan karena biaya produksi yang tinggi dan juga karena permintaan pasar yang tinggi juga. Itu salah satu yang menjadi minat para penangkar untuk kenapa mau memproduksi benih bawang putih. Karena tadi keuntungan ekonomi dan harga jual yang tinggi. Kemudian faktor yang ketiga, adanya jaminan pasar. Sebagian besar pasar benih bawang putih saat ini masih tergantung pada program pemerintah ya. Jadi seperti adanya kegiatan APBN atau dari RIPH, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Dengan adanya kegiatan-kegiatan pemerintah seperti ini, maka akan semakin mendorong antusias dari penangkar mereka mau memproduksi bawang putih. Kalau tidak ada jaminan pasarnya, mereka belum tentu mau memproduksi. Oh begitu. Lalu dari sisi pemerintah sendiri, itu memberikan bantuannya itu wujudnya hanya untuk stimulan ya maksudnya? Itu benih saja atau ada saprodi yang lain barangkali Mbak? Nah, tergantung tipenya bantuan ini ya Mbak ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Irham. Kita memberikan bantuan itu ada ada tipenya swakelola ya. Ada juga yang kawasan benih. Kalau swakelola kita memberikan full paket. Semua bantuan budidaya kita berikan dari benih, dari saprodi, HOK, biaya sertifikasi, kita berikan semuanya. Kita dorong penangkar untuk memproduksi bawang putih. Tapi kita juga beri target. Kita beri target berapa kemampuan mereka untuk bisa memproduksi bawang putih tersebut. Itu berdasarkan kapasitas atau kemampuan si penangkar ya. Gitu. Jadi itu ada sentra-sentranya, membuat sentra-sentranya di Sumatera Utara ada, di Lombok Timur ada, begitu. Iya. Di Jawa Tengah ya, tadi Mas ya. Iya. Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Oke. Ya udah, lalu apa lagi Mbak yang jadi skema untuk bantuan dari pemerintah barangkali untuk memotivasi para petani tadi? Ya. Jadi tadi yang selain skema swakelola ya, ada skema lain yang berbentuk kawasan benih. Ini skemanya sama seperti kawasan yang dikembangkan oleh Ditjen Hortikultura, tapi output yang didapat adalah benih. Kita beri bantuan benih dan saprodi, tapi nanti output yang didapat adalah benih. Hasilnya adalah benih, beda dengan yang kawasan pada umumnya ya. Hasilnya adalah bawang putih konsumsi. Kalau yang ini outputnya adalah benih bawang putih. Seperti Lalu itu. ada lagi skema yang diberikan oleh pemerintah selain itu? Tidak ada? Untuk saat ini, beberapa tahun belakangan ini hanya bentuk swakelola dan kawasan benih. Kawasan benih saja. Oh iya. Lalu wujud bantuannya benih saja atau ada misalnya pupuk, barangkali pupuknya khusus atau apa begitu? Kalau untuk kawasan benih, kita hanya memberikan benih ya Mbak ya. Benih dari hasil pertanaman swakelola atau kawasan sebelumnya. Selain benih, kita juga memberikan fasilitas saprodi seperti pupuk, pestisida, mulsa. Nah seperti itu, hanya benih dan saprodi saja. Oh begitu, ya baik. Lalu itu kan dari sisi kebijakannya. Lalu sekarang untuk teknis benihnya. Barangkali kalau pemirsa Ngobenti semua pengen tahu nih, seperti apa sih ciri-ciri bawang putih yang bisa dijadikan untuk bahan tanam atau benih? Itu seperti apa? Barangkali kalau pemirsa Ngobenti yang belum tahu tanaman bawang putih ini wujudnya sebagaimana ada di sisi kanan saya ini, di mana dia ubinya cuma satu ya. Jadi nggak seperti bawang merah begitu ya, yang ubinya banyak gitu. Nah, ini ada terdiri dari beberapa siung. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana ciri-ciri bawang putih yang siap atau bisa dijadikan untuk benih, begitu. Mas Irham barangkali. Ya, terima kasih Mbak Anissa.
terkait dengan bagaimana cara memilih benih bawang putih yang berkualitas, bermutu, itu saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen kita beberapa tahun yang lalu gitu ya, yaitu dia kemudian membuat prinsip yaitu Lador Visio. Nah, ini Lador Visio ini merupakan akronim, yaitu dalam kita mengecek benih bawang putih yang berkualitas, kita harus mengecek keaslian labelnya, kemudian mengecek dormansinya, kemudian cek fisik, cek siung, dan cek apakah ada oplosan atau tidak. Jadi disingkat dengan Lador Visio, yaitu cek keaslian. Yang pertama itu cek keaslian labelnya. Jadi untuk para petani semuanya, harapannya kita menanam benih itu menggunakan benih yang bermutu, yaitu benih yang memiliki sertifikat label dan sudah ada labelnya. Jadi untuk dalam rangka pembelian benih itu kita harus mengecek benar-benar apakah labelnya itu asli atau tidak. Kita di dalam label itu sudah tercantum kapan dia panen dan kapan dia dikeluarkan label tersebut. Jadi kita sudah tahu apakah itu benihnya panennya kapan dan kapan dikeluarkan label itu, sehingga kita tahu, oh ini ternyata benihnya itu sudah cukup umur untuk menjadi benih gitu ya. Itu yang kemudian yang berikutnya itu dor itu kita harus ngecek dormansinya, karena bawang putih itu berbeda dengan umbi yang lain, misalnya bawang merah. Di bawang putih ini ada proses dormansi yang cukup lama. Jadi antara panen sampai dengan dia menjadi benih itu kurang lebih bisa sampai 4 bulan. Lama ya, Mas? Iya. Jadi di dalam aturan perbenihan kita itu benih yang nanti akan dikeluarkan sertifikat labelnya, akan dikeluarkan labelnya itu ketika benih sudah memiliki tunas titik tumbuh itu antara 40 sampai dengan 70%. Jadi kalau kita lihat ini misalnya contoh benih bawang putih yang baru. Kalau kita lihat ini titik tumbuhnya masih kecil sekali, ini belum ada 10% ini ya. Tapi kalau kita lihat bawang putih yang sudah agak lama, ini titik tumbuhnya lumayan tinggi. Ini kurang lebih 40%. Jadi udah lumayan tinggi. Di aturan kita itu 40 sampai dengan 70% itu dormansinya. Kita harus cek, karena kalau benih itu belum patah dormansi, nanti ketika ditanam dia akan lama tumbuhnya. Bahkan bisa jadi tidak tumbuh. Ini tentunya akan sangat merugikan petani. Yang berikutnya cek fisiknya, karena benih bawang putih yang bermutu itu kan kemasannya masih di dalam karung 25 kilo per karung. Kita harus dicek apakah itu benar fisiknya itu masih bagus. Jangan sampai petani itu menerima benih yang sudah kopong-kopong, yang sudah lama. Ini tentunya kurang bagus ketika ditanam, bahkan tidak tumbuh kalau sudah kopong. Yang berikutnya itu cek siungnya. Nah, ini terkait dengan siung. Terkait dengan siung ini diusahakan kita pilih siung yang besar-besar, minimal siung yang sedang sampai dengan yang besar, sehingga di dalam siung ini tersimpan cadangan makanan yang ini yang nanti akan sebagai bahan untuk mereka benih itu tumbuh gitu ya. Jadi harus diusahakan siung yang besar minimal sedang. Kalau yang kecil-kecil diusahakan jangan dulu. Walaupun ini nanti ketika kita melakukan perlakuan yang bagus juga ada yang bisa bagus juga, namun kita upayakan untuk menggunakan siung yang besar.
Yang ketiga itu, yang terakhir itu adalah kita harus cek oplosan. Jadi karena benih bawang putih itu kemasannya di dalam karung, kita itu harus cek. Tadi ada dormansinya, salah satunya jangan sampai kemudian ini yang merugikan petani. Kadang-kadang ada yang mengoplos antara yang sudah patah dorman dan yang belum patah dorman, karena mungkin saat ini permintaan bawang putih itu, benih bawang putih itu cukup banyak. Jadi untuk para pemerintah ataupun petani dalam menggunakan benih ini harus benar-benar dicek apakah benih itu sudah patah dorman atau belum. Nah, barangkali itu secara pintas itu untuk mengecek benih yang bermutu dengan prinsip Lador Visio ini bisa kita terapkan. Lador Visio. Ya. Baik pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Irham bahwa untuk mengecek bawang putih yang layak dijadikan untuk bahan tanam tadi menerapkan prinsip Lador Visio, lama dormansi, terus cek fisiologi juga, lalu cek siungnya. Lalu untuk penerapan di lapangan, apakah kepanjangan dari Direktorat Perbenihan Hortikultura barangkali pengawas benih tanaman di wilayah masing-masing mengetahui juga hal itu, Mbak Valen, barangkali tentang penerapan Lador Visio? Sebenarnya kan prinsip Lador Visio ini sudah sejak lama ya dicanangkan oleh dirjen kita terdahulu. Jadi Lador Visio itu adalah prosedur deteksi dini untuk kualitas benih seperti apa. Jadi dengan prinsip Lador Visio itu kita terapkan, kita akan tahu nih peluang keberhasilan dari benih itu seperti apa. Jadi menambahkan sedikit dari penjelasan Mas Irham terkait Lador Visio, tadi ada istilah cek fisik ya. Jadi kita harus memeriksa fisik umbinya itu seperti apa, dari bentuk, ukuran, warnanya, apakah sudah sesuai dengan deskripsi varietas dari masing-masing. Kita ketahui varietas itu kan banyak ya sekarang. Jadi benih yang kita mau tanam itu apakah sesuai dengan deskripsi varietas, sesuai dengan yang di aturan itu ya. Kemudian cek siung. Cek siung itu kita istilahnya memastikan benih yang akan kita tanam itu bukan dalam bentuk siung atau pipilan. Seharusnya benih itu dalam bentuk umbi utuh. Karena kalau misalnya benih dalam bentuk siung atau pipilan, kita nggak bisa bedain antara benih yang benar-benar benih atau itu bawang putih konsumsi. Jadi ini contohnya di sini ada. Ini kan umbi, berarti umbi. Iya, Nanti umbi. kalau mau ditanam berarti harus kita pipil dulu ya. Iya, harus kita dipipil dulu. Nah, harus kita pipil dulu para sobat Ngobenti semua. Jadi barangkali kalau sobat Ngobenti mau ada yang tertarik untuk mencoba menanam bawang putih barangkali, tadi menerapkan Lador Visio untuk memilih bawang putih yang bisa dijadikan sebagai bahan tanam. Nah, ini kan siungnya kan ada siung luar, ada siung dalam. Nah, ini barangkali bagaimana nih penerapan Lador Visio tadi? Apakah ya kita harus ngecek sampai siung dalamnya untuk fisiknya itu barangkali atau bagaimana? Ya. Jadi ketika benih bawang putih sebelum ditanam ini nanti akan dipipil gitu ya, akan dipipil dan nanti bisa diklasifikasikan, dipilah-pilah, Mbak. Jadi nanti dipilah mana yang umbi besar dan mana yang umbi kecil. Ini yang kita grading gitu ya, istilahnya ada grading. Ini kemarin juga kita sudah sempat berinovasi gitu ya, ada alat untuk grading pemecah siung bawang putih, kemudian di grading. Jadi kita bisa milih yang kita gunakan untuk benih, kita upayakan yang gede, yang besar-besar, yaitu yang siung yang luar. Siung yang luar, siung besar. Nah, ini berpotensi untuk menghasilkan siung yang besar juga, umbi yang besar juga. Jadi hasilnya nanti harapannya bisa besar. Ini mulai secara teknis bisa kita lakukan. Kalau ini kemudian kita terapkan secara terus-menerus, akhirnya akan terjadi seleksi gitu ya. Jadi umbi-umbi yang varietas yang memiliki umbi yang besar ini akan terseleksi, sehingga nanti kedepannya harapannya benih-benih yang tersebar di kita Nusantara ini adalah benih-benih yang sudah terseleksi dan memiliki umbi yang besar. Tentunya dengan umbi yang besar
dan siung yang besar, ini yang kita harapkan. Apalagi emak-emak gitu ya, senang sekali kalau yang umbinya besar-besar, siungnya besar dan mudah dikupas. Ini tentunya akan sangat bersaing dengan bawang putih yang impor. Oh begitu, ya. Lalu tadi ada istilah dormansi dari akronim LADOR Visio, Ya. dormansi. Dormansi itu apakah ada untuk setiap komoditas barangkali, atau arti dormansi itu seperti apa sih Mas Ilham barangkali? Oh ya, sebenarnya hampir di setiap benih gitu ya, terutama kita bicara tentang benih ya, itu ada masa-masa dormansi, terutama di umbi. Dormansi itu adalah suatu keadaan di mana mengalami berhenti untuk tumbuh suatu organisme gitu ya. Ini karena bisa jadi karena lingkungan yang tidak sesuai gitu ya. Terutama kalau kita bahas ini terkait dengan dormansi di benih bawang putih gitu ya. Ini benih bawang putih memiliki dormansi yang cukup lama dan di hampir 4 bulan gitu ya. Kalau kemudian kita lama 4 bulan. cukup lama ya, 4 bulan kalau kemudian kita diamkan. Namun ini teman-teman kita gitu ya, sudah ada beberapa yang melakukan penelitian itu bisa untuk mempercepat pematahan dormansi. Salah satunya bisa kita menggunakan pendinginan gitu ya, didinginkan dalam suhu yang sangat rendah. Itu bisa juga salah satunya, atau dengan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ini bisa dilakukan. Nah, barangkali kalau untuk berarti memperpendek masa dormansi, Iya. mematahkan barangkali ya biasanya mematahkan masa dormansi dari 4 bulan barangkali jadi 2 bulan. Itu kalau misalnya mau diterapkan ke petani, kalau misalnya dengan pendingin kayaknya agak ini ya Mas Iya. ya, cost-nya tinggi gitu. Barangkali apa yang bisa dilakukan barangkali kalau di tingkat petani kecil, kan di Indonesia kita ketahui juga banyak petani di Indonesia itu petaninya gurem gitu, petani kecil gitu. Ya, jadi ini kembali lagi ke tujuan gitu ya dari pematahan dormansi. Namun kalau misalnya ini memang akan masih dalam waktu jangka panjang benih akan digunakan, ini tentunya cukup kita taruh di para-para. Digantung-gantung saja. Ini proses secara alami gitu ya. Ini yang saat ini banyak diterapkan, dan ini sementara menjadi hal yang banyak digunakan dan cukup bagus gitu ya, karena selain benihnya juga menjadi bagus, awet, dan ini nanti di dalam pertumbuhannya itu tidak mengalami masalah gitu. Jadi kalau yang beberapa perlakuan itu ini perlu diteliti lebih lanjut gitu ya. Apakah nanti dengan pematahan dormansi yang lebih cepat, namun apakah berpengaruh pada nanti di pertumbuhan tanamannya gitu. Baik. Lalu untuk budidaya kan ini ya, apakah ada perbedaan antara budidaya untuk menghasilkan umbi sebagai konsumsi dengan umbi nanti sebagai benih, Mbak Valen barangkali? Bagaimana? Apakah ada bedanya gitu barangkali di perlakuan awalnya atau di nanti pasca panennya atau bagaimana? Baik, tentu saja berbeda ya perlakuan budidaya antara bawang putih untuk konsumsi dan bawang putih untuk umbi. Perbedaannya itu terletak pada tujuan akhir dari budidaya itu sendiri dan perlakuan teknis panjang siklus masa tanamnya itu. Kalau untuk produksi benih bawang putih itu melibatkan manajemen budidaya yang spesifik ya, dan standar kualitasnya yang lebih ketat. Jadi kalau kita lihat dari tujuan akhir yang berbeda, kalau untuk produksi benih bawang putih itu nanti lebih fokus pada kemurnian varietas, kesehatan benih, dan juga daya tumbuh yang optimal dari umbi itu sendiri. Itu dari tujuannya. Kalau dari segi perlakuan budidayanya, yang pertama kita lihat dari segi prosedur produksinya sendiri ya. Kalau untuk budidaya konsumsi itu dia tidak perlu proses sertifikasi.
Jadi tidak ada proses sertifikasi untuk bawang putih konsumsi. Sedangkan untuk bawang putih dalam bentuk umbi, budidayanya itu melalui proses yang namanya sertifikasi benih. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir itu diawasi oleh petugas BPSB. Nanti hasilnya akan sesuai dengan standar mutu ataupun persyaratan teknis minimal dari bawang putih itu sendiri. Seperti itu. Kemudian dari segi umur panen ya. Umur panen dari bawang putih konsumsi itu lebih pendek dibanding bawang putih untuk untuk benih. Bawang putih untuk benih itu sekitar 10% lebih panjang dari bawang putih untuk konsumsi. Oke, kemudian dari segi pasca panennya. Kalau bawang putih untuk konsumsi, budidayanya setelah panen, dia hanya dilakukan pengeringan ya dalam waktu yang singkat atau istilahnya curing ya. Dikeringkan dalam waktu yang singkat, kemudian disalurkan langsung ke pasar. Sedangkan untuk bawang putih benih, dia harus ada perlakuan khusus. Jadi setelah dipanen, dia harus dikeringkan dulu. Pengeringan, kemudian adalah penyimpanan secara khusus dalam gudang. Kemudian dia harus melewati yang namanya masa dormansi yang tadi dijelaskan oleh Mas Irham. Beda dengan bawang putih konsumsi, dia dikeringkan sebentar langsung dibawa ke pasar. Sedangkan bawang putih benih, dia harus dikeringkan dulu, kemudian disimpan di gudang dan menunggu masa dormansinya baru siap ditanam, siap salur seperti itu ke petani. Lalu Mbak Valen, kan ini tadi ngomongin tentang bawang putih. Nah, barangkali pemirsa Ngobenti belum tahu nih varietas-varietas apa sih bawang putih di Indonesia itu yang sekarang lagi dikembangkan atau barangkali yang jadi primadona di kalangan petani barangkali. Baik, seperti kita ketahui ya, varietas bawang putih itu cukup banyak sekarang. Sampai dengan saat ini aja kita memiliki sekitar 10 varietas yang terdaftar di Kementerian Pertanian dari zaman dulu sampai sekarang. 10 varietas itu kalau tidak salah ada lumbu putih, lumbu hijau, lumbu kuning, tawang mangu baru, sangga sembalun, jangkiria agro, geol agrihorti, geol temanggung agrihorti, kemudian kesuna kayu agrihorti, berkah dan eban. Setiap varietas itu mempunyai keunggulannya masing-masing. Dan setiap varietas itu menjadi primadona di wilayahnya masing-masing. Seperti di NTB, sangga sembalun itu menjadi primadona di wilayahnya. Kemudian di Karanganyar, varietas yang didaftarkan itu tawang mangu baru kan. Jadi mereka menjadi primadona di wilayahnya masing-masing. Tapi kalau kita lihat di lapangan ya Mbak ya, petani yang lebih sering membudidayakan itu varietas lumbu putih, lumbu hijau, lumbu kuning, dan tawang mangu baru. Kenapa dipilih varietas itu? Karena varietas tersebut memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap terhadap kondisi asalnya, kondisi lokalnya gitu. Jadi mau ditanam di mana aja, biarpun dia bukan aslinya dari daerah itu, dia bisa beradaptasi kuat gitu. Oh, jadi yang diminati petani tadi itu ya lumbu putih, lumbu hijau, lumbu kuning juga, tawang mangu baru, sangga sembalun juga. Oh, selain itu, selain dari adaptasi yang kuat, mereka memiliki potensi ya, hasil yang optimal. Gitu. Kemudian ada juga yang sangga sembalun ya, itu juga cukup populer di kalangan petani. Karena apa? Potensi hasilnya juga optimal. Oh, seperti jadi produktivitasnya itu, tinggi ya? Iya gitu, betul. Ya? Oke, baik. Lalu kalau misalnya kita mau menanam bawang putih nih, kita menggunakan benih, siungnya tuh kecil-kecil, kira-kira bisa nggak Mas kita tanam dan bisa berproduksi optimal nggak begitu? Iya. Jadi terkait dengan penggunaan siung ini ya. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Bu Valen itu kan kita memiliki banyak varietas. Itu hampir semua varietas yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian itu memiliki potensi produktivitas yang cukup tinggi. Kalau kemudian kita kembangkan pada daerah yang optimal dan dengan teknis budidaya yang bagus gitu ya. Jadi bagaimana untuk menghasilkan benih umbi ataupun siung yang bagus, yaitu dengan teknik budidaya yang bagus. Jadi kita upayakan untuk menggunakan benih yang siungnya itu besar-besar dan teknik budidaya yang bagus. Jadi
kita lihat dari sisi genetisnya gitu ya, ini kan benih yang bermutu ini memiliki potensi yang bagus dari genetisnya gitu ya. Kemudian kita juga lihat dari sisi budidaya ataupun dari lingkungannya. Kalau genetisnya bagus, lingkungannya bagus, teknik budidaya bagus, tentu ini akan menghasilkan benih yang umbi yang besar yang bagus juga. Jadi seperti itu intinya. Jadi kita upayakan untuk menggunakan benih yang besar-besar. Kalau untuk yang kecil-kecil gitu ya, kita upayakan jangan digunakan untuk benih, karena ini walaupun secara genetisnya itu bagus gitu ya, namun tadi faktor lingkungan, faktor budidaya kalau tidak optimal, ini justru akan hasilnya kurang bagus. Tapi kalau sudah benihnya yang bagus, varietasnya bagus, umbinya, benihnya besar-besar, siungnya, teknis budidaya yang bagus, ini tentunya harapannya kita bisa menghasilkan umbi yang besar-besar dan siungnya besar-besar. Ini yang diharapkan, kita berupaya untuk menuju ke arah situ, sehingga hasilnya nanti benih lokal yang kita tanam itu minimal tidak kalah dengan benih-benih impor yang saat ini ada di pasaran. Seperti itu. Lalu tadi Mas Ilham mengatakan bahwa perlu teknis budidaya yang baik dan benar. Nah, walaupun benihnya kecil, secara genesis kecil gitu ya, tapi kalau didukung dengan teknis budidaya pertanian yang baik dan benar, itu akan menghasilkan umbi yang berproduktivitas tinggi begitu. Lalu teknis budidaya yang baik dan benar itu seperti apa untuk bawang putih? Barangkali ada input-input seperti pupuk kandang barangkali harus sekian ton, atau ada pupukan organik barangkali mungkin apa kalium lebih tinggi atau fosfat barangkali seperti itu. Bagaimana Mas? Jadi terkait dengan teknis budidaya, nah ini yang yang sedang kita gali gitu ya. Ini tentunya perlu banyak dukungan dari berbagai macam instansi gitu ya. Bagaimana kita menentukan SOP untuk penanaman benih bawang putih biar bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi dan juga menghasilkan umbi-umbi yang besar. Kita sudah melakukan berbagai macam terobosan gitu ya. Salah satunya di kegiatan kita yang tadi ya 80 hektar yang terakhir itu kita menargetkan itu produktivitas minimal 20 ton per hektar. Itu targetnya, dan kita menambahkan input-inputnya. Di sisi kita ada bantuan pupuk gitu ya. Kita juga ada perangsang untuk pembesaran umbi. Nah, ini kemudian bisa kita berikan, dan juga kita berikan untuk pestisidanya, sehingga harapannya dengan pemberian bantuan yang optimal, baik itu pupuk, kemudian pestisida, dan juga ada ZPT-nya gitu ya. Ini harapannya bisa menghasilkan umbi yang besar dan produktivitasnya tinggi. Dan ini cukup terbukti gitu ya, bahwa di kegiatan kita, di panen kita itu sudah banyak yang menghasilkan produktivitas 20 ton per hektar. Lalu di mana kita bisa mendapatkan benih bawang putih bermutu, Mbak Valen? Barangkali info ke pemirsa Ngobenti kalau ingin tahu nih, di mana sih kita bisa mendapatkan benih bawang putih yang bermutu bersertifikat barangkali. Nah, ini dia. Begini, sangat disarankan ya kepada para petani untuk menggunakan benih bermutu, benih bersertifikat yang dihasilkan oleh para produsen atau para penangkar benih yang sudah bersertifikat. Jadi kita bisa mendapatkan untuk benih bawang putih kelas benih sebar ya, BR. Dia warna labelnya biru. Kita bisa mendapatkan pada produsen atau penangkar benih yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat kompetensi dari BPSB. Jumlahnya cukup banyak ya, tersebar di beberapa daerah. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan benih bawang putih kelas benih sumber, kelas dia labelnya warna ungu, kita bisa mendapatkan di UPBS atau Unit Pengelola Benih Sumber ya, di bawah naungan BRMP, Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Di sana dia diproduksi dan menyediakan benih sumber dari berbagai varietas.
Untuk wilayah-wilayah mana saja yang ada penangkar bawang putihnya, benih bawang putihnya Mbak Valen? Baik, untuk penangkar benih bawang putih saat ini jumlahnya sudah cukup banyak ya, tersebar di beberapa daerah sentra produksi benih bawang putih. Seperti di Jawa Tengah, kita tahu ada di Kabupaten Tegal, Batang, Magelang, dan Temanggung. Kemudian juga ada di Jawa Timur, itu di Malang. Kemudian ada juga di NTB, di Kabupaten Lombok Timur, dan juga di Jambi, di Kerinci ya. Kemudian ada juga di Sumatera Barat, itu di Solok. Nah, kebanyakan para penangkar ini sekarang sudah tergabung dalam asosiasi yang namanya ASBATI atau Asosiasi Penangkar Benih Bawang Putih. Seperti itu. Itu baru ini ya, di beberapa pulau ya, Sumatera, Jawa, kalau ya NTB juga ya. NTB. Tadi. Oh iya, baik. Lalu terakhir nih untuk Mbak Valen dan Mas Irham, satu kata tentang benih bawang putih. Bermutu. Swasembada. Ya, luar biasa itu tadi bincang-bincang kita dengan dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, bahwa untuk memilih benih bawang putih atau bawang putih yang akan dijadikan benih itu kita harus menerapkan prinsip Lador Visio tadi. Dan akhir kata, saya Anissa Adelia undur diri, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.